Setiap kali kita melihat cermin, pasti bawaannya pengen ngaca. Entah ngaca rambut, wajah, bahkan pakaian kita pun ikut menjadi perhatian kita. Tapi pas lagi ngaca, pernah gak sih kamu berpikir, kok bisa ya wajah setiap orang itu berbeda-beda? Yuk kita cari tahu. Tidak perlu jauh-jauh deh, model rambut setiap orang berbeda-beda. Akan perbedaan ini terjadi karena adanya keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merujuk pada keragaman kehidupan yang terdapat di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat genetik hingga tingkat ekosistem. Ini mencakup variasi spesies, genetika dalam spesies, serta beragam ekosistem di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati adalah aspek penting dari lingkungan yang mendukung keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan ekologi. Keanekaragaman hayati memiliki beberapa tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam suatu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Contohnya yaitu ikan koi. Pasti orang-orang berpikir ikan koi hanya memiliki satu atau dua warna. Tapi ternyata ikan koi memiliki banyak warna. Nah, mereka ini satu jenis, tapi warnanya berbeda. Inilah yang mengakibatkan adanya satu variasi. Keanekaragaman hayati tingkat jenis, keberagaman tingkat jenis makhluk hidup yang memiliki tingkatan atau antar spesies pada hewan maupun tumbuhan dapat diketahui dengan mengamati ciri-ciri fisiknya seperti bentuk, ukuran tubuh, warna, dan lain-lain. Contohnya, dapat dilihat dari keluarga singa, kucing, maupun harimau. Merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis karena terdapat variasi spesies makhluk hidup dalam famili yang sama. Keanekaragaman ekosistem adalah komunitas biologi yang berbeda, serta asosiasinya dengan lingkungan fisik ekosistem masing-masing. Contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai, pohon aren di daerah pegunungan, dan pohon palem dan pinang tumbuh baik di daerah dataran rendah. Ancaman keanekaragaman hayati dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam itu sendiri atau akibat dari perbuatan manusia. Beberapa ancaman utama yang dilakukan oleh manusia terhadap keanekaragaman hayati meliputi hilangnya habitat alam, polusi lingkungan, penebangan hutan yang berlebihan. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti penebangan pohon secara berlebihan memiliki dampak yang serius terhadap ekosistem dan organisme yang lain yang hidup di dalamnya, seperti kehilangan habitat, gangguan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan kehilangan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan hewan yang tinggal di daerah tersebut tidak mampu bertahan hidup. Agar kelestarian keanekaragaman hayati kita dapat terjaga, kita dapat melakukannya dengan cara reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali pohon yang terdampak penebangan liar. Tujuannya agar lingkungan terjaga kelestariannya dan planet bumi lebih sehat, karena tumbuhan merupakan paru-paru dunia. Dan juga untuk melindungi hewan-hewan yang terancam punah.